Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natasha Andrianti dengan nomor NPM 2151108. Di sini saya akan membuat video pengantar ilmu hukum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, yaitu tentang pembentukan dan proses hukum di Indonesia. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang definisi hukum. Definisi hukum itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Kemudian, ada sebuah bidang hukum. Nah, bidang hukum yang saya ambil adalah hukum pidana. Dan ada juga contoh kasusnya, yaitu tentang perampokan sadis yang terjadi di Kota Padang. Nah, kasus ini telah diselidiki oleh Kapolsek Kuranji AKP Sutrisman, Sumatera Barat. Nah, pelaku perampokan sadis terdiri dari 3 orang yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lagi luka-luka. Korban tersebut adalah suami istri yang bernama Yuninelti berumur 59 tahun dan Kusbiantara berumur 58 tahun. Kronologi kejadian pada Sabtu tanggal 23 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, ketika saksi 1 atas nama Robi Fernandes yang saat itu sedang sholat di kamar belakang, kemudian datang 3 orang yang tidak dikenal menggunakan penutup kepala dan langsung menyekap dan mengikat kaki tangan saksi dengan tali. Kemudian pada keesokan harinya, pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, saksi baru berhasil melepaskan ikatan tali dan langsung menuju ke rumah utama. Kemudian Robi menemukan asisten rumah tangga Eni tergeletak dalam keadaan juga terikat. Nah, lalu menemukan korban Kusbiantara sudah tergeletak di kamar mandi dengan keadaan patah tangan, dan korban Yuninelti juga dalam keadaan terikat ke belakang dan mulut ditutup dengan kain, namun sayang sekali korban ditemukan sudah meninggal dunia. Berdasarkan hasil dari laporan penyelidikan, sejumlah barang korban yang dibawa oleh pelaku yakni berupa 1 unit mobil Honda Mobilio, kemudian kartu ATM, 4 unit handphone, serta perangkat CCTV. Setelah pelaporan saksi 1 ke kepolisian, penelusuran telah dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan alat bukti dan mengejar resume pada hari Minggu tanggal 24. Nah, setelah mendengarkan kronologi dari contoh kasus yang saya angkat, kita masuk dalam poin berikutnya, yaitu tentang jenis norma yang terlibat dalam kasus hukum pidana yang saya ambil, yaitu norma hukum berdasarkan isi, yang dimana menganut hukum material karena jenis hukum ini memuat aturan tentang perbuatan dan sanksi yang akan diterapkan kepada pelanggar, misalnya KUHP yang berisikan pidana umum, pelanggaran, dan kejahatan. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang asas-asas apa saja yang ada di dalam hukum pidana. Contoh yang pertama itu ada asas legalitas, kemudian yang kedua itu ada asas teritorial atau wilayah, kemudian yang ketiga itu ada asas perlindungan, kemudian yang keempat ada asas nasionalitas pasif, kemudian yang kelima ada asas nasionalitas aktif, dan yang keenam adalah asas universal. Namun dalam yang menjadi implementasi dalam hukum pidana adalah asas ilegalitas, dikarenakan asas ini bisa dikatakan sebagai tiang penegak hukum pidana yang tersirat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat pidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas legalitas merupakan asas yang fundamental di dalam hukum pidana, karena asas ini menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dianggap sebagai perbuatan pidana. Nah, dalam penerapannya itu, asas legalitas menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tidak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut itu sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, asas legalitas sangat melarang penerapan hukum pidana secara surut atau juga yang disebut dengan retroaktif. Nah, kemudian poin selanjutnya kita masuk dalam pembentukan dan penegakan hukum dari kasus yang saya ceritakan. Untuk menetapkan sanksi dalam kasus pencurian itu harus berdasarkan jenis kasusnya. Nah, yang dimaksud dalam jenis kasusnya itu seperti jenis kasus pencurian yang ringan maupun kasus pencurian yang berat. Nah, dalam kasus yang saya ceritakan telah terjadi sebuah pencurian atau perampokan dengan kekerasan. Berdasarkan sanksi tindak pidana yang diatur dalam pasal 365 KUHP pada bab 22 tentang pencurian, terdakwa atau pelaku diancam sanksi pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup ataupun penjara selama 20 tahun karena
Perampokan tersebut menyebabkan ada orang yang mendapat luka berat ataupun mati yang dilakukan oleh dua orang ataupun bersama-sama sebagaimana dalam pasal yang telah diatur oleh hukum. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya pamit undur diri. Terima kasih.